Cuan sudah sah disetujuin mau stock split 1/10. Sekarang 12.800, bisa ke 15.000 atau enggak, kita bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. IHSG hari ini melemah 0,2%, jadinya tutup di 6915.36. Candlenya sih higher low, tapi bikin candle dengan body merah. Ya ada shadow atas bawahnya sih. Saya masih tetap berharap ini masih ada masih bisa naik dikit ke 7.000, tapi kalaupun ternyata enggak, misal dalam waktu dekat di minggu ini ke bawah, balik lagi ke 6800 bulat gitu ya. Berarti ini peluang untuk breakdown 6745 dan lanjut ke 6600 jadi lebih besar. Gitu sih. Mudah-mudahan masih bisa ke 7000. Tapi tetap stay safe. Jadi buat yang lagi trading jangan lupa strategi jualnya dipasang, entah itu stop loss, kalau memang harus exit cut loss ya udah amankan pelurunya dulu lah ya. Kemudian trailing stop kalau mau hold posisi lagi ada cuan, floating profit, mau hold posisi, trailing stop atau sejenisnya, conditional order untuk amankan posisi dipasang. Dan boleh juga pasang take profitnya langsung ya, manfaatkan fitur-fitur conditional order untuk pasang take profit biar nggak lupa jualan. Kemudian lanjut kita bahas saham yang kasih cuan lah ya. Hari ini beberapa saham kasih cuan nih. Ada beberapa. Yang pertama SSIA, ini tadi di spill waktu live Instagram pagi jam 9. Jadi kalau mau ikutan besok jam 9, link Instagramnya ada di deskripsi di bawah ya. Belinya tadi waktu harga lagi di 1600-an kecil, terus sempat ke 1600. Tujuan belinya untuk fast trade, mudah-mudahan pada sempat jualan. Kalau belum sempat jualan ya besok jualan masih bisa. Mudah-mudahan masih bisa exit dalam posisi cuan atau profit, dan mudah-mudahan ini bisa lanjut ke 1800 ya. Jadi buat yang masih mau hold, pasang trailing stopnya di 1645 gitu oke lah ya. Atau jangan di situ, di 16 kurang bawah dikit, 1660 1650 nggak apa-apa. Terus yang kedua ada BRMS, ini mah saham kemarin ya, barang kemarin maksudnya. Barang kemarin, buat yang punya barang kemarin beli di 390-an seingat saya, atau sedikit di bawah itu. Hari ini 408 ya floating profit. Buat yang udah punya barang mau di hold ya silakan, nggak apa-apa. Atau tadi pagi baru nambah barang karena tadi sempat naik atas 406 ya. Hari ini tutup di 408. Jadi masih ada floating profit, dan buat yang sudah punya barang masih mau disimpan silakan, nggak masalah selama nggak ke bawah 374 sini masih relatif aman disimpan. Mudah-mudahan nyampe 460 470 tanpa banyak drama. Yang jelas buat yang udah jualan mungkin tadi pagi beli buat fast trade terus udah jualan ya happy cuan ya. Karena ini tadi pagi waktu live Instagram juga dibahas. Kemudian yang berikutnya ada Bufa tadi beli sempat di spill itu waktu harga di 77. Jadi di 77 sekarang 82, udah ada cuan ya. Buat yang belum sempat jualan, karena tadi tujuan belinya untuk fast trade aja, besok masih bisa jualan nih. Mudah-mudahan masih bisa nyampe ke 85. Jadi buat yang masih mau simpen, masih mau hold, pasang trailing stop di 79 ya. Jadi masih ada cuan lah. Itu aja. Kemudian lanjut ada udah. Sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist ya. Pertama ada HRTA. HRTA. Iya benar, sekarang tanggal 1 ding. Strategi terakhir itu belinya di 600 atau 605. Buat yang udah punya barang ya disimpan dulu. Buat yang belum punya, misal ngantri di 600 dan kemarin sore atau tadi pagi baru ngantri ya belum dapat barang, berarti ya diantriin dulu sih nggak masalah. Stop loss di bawah 550. Mudah-mudahan bisa nyampe target TP2 lagi di 760. Kemudian berikutnya ada MAPI.
Si MAPI hari ini tutup menguat sih 3,4%, tapi candlenya doji, higher low juga. Strategi yang terakhir muncul itu beli ngantri di 11.55. Ini belum dapat barang. Hari ini tadi pagi lompat opennya, terus turunnya cuman sampai 11.90, jadi belum disamperin order belinya. Buat yang masih tetap mau ngantri di 11.55 ya silakan, nggak apa-apa. Saya sih tetap pilih di area itu supaya stop lossnya nggak terlalu jauh ya, karena stop lossnya di bawah 10.75 nih. Sebenarnya di 12.20 ini area beli juga, ini level pre-entry di situ. Cuman stop lossnya tetap di bawah 10.75, jadi lebih gede aja risikonya kalau baru beli di 12.20. Kemudian berikutnya ada CMNT. CMNT ini belum dapat barang ya, ngantri 775. Kemarin ngantri belum disamperin, sampai hari ini pun turun juga cuma nyampe 790 loh nya. Saya pilih ngantri dulu lah di 775 ya, stop loss di bawah 725 supaya nggak terlalu gede risikonya. Mudah-mudahan disamperin dulu sebelum lanjut ke target di 930-an. Kemudian ada ESA menarik sih. Kalau misalnya minat banget atau belum sempat beli sama sekali waktu kemarin tuh, ya beli sekarang nggak ada masalah. Stop loss di bawah 510 ya. Saya sementara ini pilih ngantri 555 dulu sampai muncul sinyal bullish reversal yang lebih oke lah sekarang ya. Atau kalau misalnya udah ngebet banget pengen beli ESA ya beli nitip sendal dulu juga boleh sih. Stop lossnya di bawah 510. Sebenarnya ini di area beli, cuman karena beberapa waktu yang lalu strateginya sempat kena cut loss, sempat turun bawah 600, jadi saya pilih ngantri 555 atau jadi sinyal bullish reversal yang bagus gitu ya. Target TP1 masih di sekitar 825, jadi masih ada peluang ke 800-an. Setidaknya misalnya dapat barang di 585 terus naik nyampe 700, itu juga udah lumayan. Berikutnya ada MYOR. Si MYOR lanjut menguat hari ini, menguat 3,8%, tutup di 2130. Buat yang masih punya barang mau disimpan boleh, mau TP sebagian juga boleh, karena area belinya di sekitar 2000 itu ya. Udah disamperin di bulan Juni lalu sih, mulai tanggal 20 dan 23. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lancar ke target TP1 yang ada di 2450. Kemudian berikutnya ada ICBP. Nah, ICBP hari ini kumdate ya, besok ex-date. Hari ini tutup di 10625, menguat 1,2%. Mudah-mudahan besok ex-date turunnya nggak terlalu dalam, karena ya dividen yield-nya sih nggak terlalu gede ya. Tapi ya ada dividen, nggak terlalu gede aja. Setup ada di bulan April lalu, kemudian nyamperin pre-entry di 10.025. Udah dapat barang buat yang ngantri di situ ya. Jadi buat yang nge-hold udah dapat barang sejak tanggal 23 Juni kemarin, terus nge-hold sampai hari ini, berarti dapat hak dividen gitu ya. Mudah-mudahan besok waktu ex-date nggak terlalu jauh ke bawah turunnya. Yang penting sih selama nggak turun dan tutup di bawah 9450, ini setup masih bisa dipakai dan masih ada peluang untuk ke 11.300-an lagi. Ini target TP1 ada di 11.300. Kemudian berikutnya ada Pekeo. Merah hari ini ternyata melemah 2,1%, tutup di 1385. Ya meskipun masih higher loh candlenya ya. Jadi kesempatan buat yang belum punya barang dan minat beli Pekeo sih. Mau ngantri di 1380 atau sedikit di bawahnya boleh. Stop lossnya di bawah 1260 ya. Jadi buat yang udah punya barang, selama nggak ke bawah 1260 masih aman disimpan. Mudah-mudahan berhasil ke 1600-an tanpa banyak drama. Kemudian lanjut, nah si Cuan nih. Cuan hari ini menguat 1,6% ceritanya. Tutup di 12.800. Kemarin RPS menyetujui stock split 1/10. Sebenarnya sih oke juga sih saham-saham harga 10.000 ke atas itu stock split gitu ya, supaya bisa lebih terjangkau buat retail kantong cekak terutama seperti saya. Supaya bisa lebih terjangkau dan harapannya nanti bisa lebih rame, lebih liquid karena partisipannya jadi lebih banyak yang bisa transaksi di situ. Harapannya kayak gitu. Nah, pertanyaannya
Di harga sekarang 12.800 harga lama ini masih bisa dibeli nggak? Terus bisa ke 14.000 atau bahkan 15.000 nggak? Jawabannya mari kita lihat sini, kita bahas dari sisi teknikalnya aja ya. Si cuan kalau kita lihat swing naik terakhirnya ya dari April sampai high yang kebentuk di bulan Juni tuh, dia sempat turun ambil pullback terakhir di 11.400 itu pullback itu. Nah dia bikin pullback dan kalau ternyata dalam waktu dekat ini dia berhasil breakout 13.375 itu bagus sekali. Dan ya highest close di bulan Juni lah di 12.850 kan. Sementara ini belum berhasil ditembus. Hari ini tutup di 12.800. Mudah-mudahan ini masih bisa lanjut. Kalau lihat roman-romannya price actionnya sih ada peluang dia bisa ke atas 13.000. Kemudian kita lihat ke sebelah kirinya. Di sebelah kiri ini ada gap. Kalau kita anggap inside bar ini adalah satu candle, kita gabung gitu ya, berarti 13.500 ada peluang nutup gap ke situ. Terus kalau kita lihat candle yang bikin gap, nah ini ARP nih ya, candle yang bikin gap antara tanggal 6 Februari dan 7 Februari, berarti ada peluang ke 13.950. Dan di sedikit di atasnya lagi itu ada order blocknya oke, ada imbalance nya, berarti ada peluang ke 15.000 berarti ya. Kalau misalnya minat beli pun mau nggak mau stop lossnya di bawah 11.025 ya, mau nggak mau di situ. Kenapa? Karena kalau ke bawah 11.025, kalau ke 11.000-an lagi atau lebih bawah, ke 11.000 atau lebih bawah, ada peluang atau ada kemungkinan yang lebih besar dia untuk turun lebih jauh ya, minimal nutup gap ini 10.400. Bisa jadi dia lebih jauh lagi turunnya, bisa jadi dia ngetes atau nyamperin area demand di sini di sekitar 9.000 gitu sih. Mau nggak mau kalau misalnya pengen belinya atau baru pengen beli sekarang di harga lama 12.800, berarti harga baru ntar 12.80 ya stop lossnya mau nggak mau di bawah tuh ya. Seingat saya beberapa waktu yang lalu waktu market lagi jalan pernah di spill boleh dibeli dah waktu di 12.000-an kecil tuh. Jadi buat yang udah punya barang simpan dulu nggak masalah. Siapa tahu ini dalam waktu dekat nggak pakai banyak drama bisa nyampe 14.000 atau bahkan 15.000 ya. Selama nggak ke bawah, selama nggak ke 11.000 lagi atau lebih bawah ya ini masih aman lah. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Ada beberapa saham. Yang pertama ada Asri. Oke, Asri ini strukturnya udah nggak downtrend, bisa dibilang gitu sih, karena high value di 153 ini udah di breakout. Jadi yang tadinya strukturnya downtrend dengan high value di 153 sudah ada change of character, strukturnya udah nggak downtrend. Minimal kita bisa anggap aja ini sideways, range-nya ya paling bawah 96, paling atasnya berapa tuh 159. Kemudian karena kemarin sudah ambil inducement di sini, sudah turun ke bawah 137, maka ada peluang untuk turun lebih dalam. Dan ini area demand terakhir ini di breakdown. Saya ngarepnya turun bisa nyampe 110, 109 itu sih. Atau setidaknya ngetes 116 lah ya. Coba tungguin di situ dulu. Kalau misalnya udah punya barang, stop loss atau trailing stop atau sejenisnya pasang di bawah 119. Paling gitu. Atau udah ngebet banget pokoknya beli Asri sekarang, ya udah stop lossnya di bawah 119. Kalau saya pilih tunggu di 109, 102 supaya stop lossnya atau risikonya nggak terlalu gede karena stop lossnya di bawah 96. Tapi kalau ternyata mantul di 116 ya dibeli. Atau buy break 130, stop lossnya di bawah 119. Ini agak lebar tapi stop lossnya. Paling gitu strateginya kalau misalnya belum punya barang. Kalau udah punya barang 119 nih dipantau. Mudah-mudahan nggak ke bawah situ sih. Karena beberapa hari sebelumnya tuh sempat ada bullish entry yang lumayan tuh ya. Cuman area gap ini masih jadi resisten tuh 128 tuh ya. Kemudian saham kedua ada film. Nah si film ini yang agak nggak enak nih. Nggak enaknya karena low valid di 1950 itu di breakdown 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 26.
Dengan breakdown 1950 berarti ini ada break structure dan berarti juga lanjut downtrend, dan juga berarti high valid baru kebentuk yaitu di 3070. Selama nggak naik breakout 3070 maka strukturnya masih downtrend. Arahnya kemana? Coba kita zoom out. Arahnya kemana ya? Ini ditembus arahnya ke sini nih. Di situ ada area-area demand 1600-an, terus di sini ada order block 1530, itu areanya 1530 1425. Nyampe sana dalam waktu dekat nggak? Itu yang saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini ada peluang ke area 1500. Gitu ya, karena ini sudah ada break structure, udah bos, lanjut downtrend, apalagi kalau dalam waktu dekat di minggu ini turun ke bawah 1840 berarti lanjut tuh ke 1500 gitu ya. Peluangnya cukup gede sih untuk breakdown 1840. Terus berikutnya guna. Sepi sih ya kalau ini. Kalau misalnya saya lagi ada di posisi pengen beli barang, saya pengen beli saham, maksudnya pengen beli saham ya cari saham yang lainnya dulu. Cuman kalau dilihat dari sisi technical setup ada areanya lagi di area beli. Hati-hati aja tapi ya, hati-hati volumenya terutama. Karena kalau kita lihat setupnya ini, kalau kita lihat dari sisi technicalnya aja, ya ini ada setup, ada peluang dia mantul lagi, naik lagi ke area target TP1 di 324 selama nggak turun dan tutup di bawah 240. Yang saya nggak tahu ntar bisa keantisipasi nggak kalau misalnya pasang stop loss di 238 atau 236 nih, jangan-jangan dilompati. Nah kalau kayak gitu susah. Atau udah punya barang lah, kalau udah punya barang selama nggak turun dan tutup di bawah 240 masih aman disimpan, paling gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian PSAB. Nah ini PSAB tadi juga sebenarnya upcu juga sih, sempat dibahas buat fast trade boleh dibeli, terus sempat naik sampai ke sini berapa hanya ya, 480-an. Mudah-mudahan udah pada jualan lah ya. Kalau misalnya masih mau hold, siapa tahu nyampe ke 550 lagi misalnya ya, stop loss pasang di bawah 430 aja kalau mau nge-swing agak santai gitu ya. Tapi saya nggak punya keyakinan yang cukup banyak area 494 500 ini bisa, maksudnya area 500 area 494 area 500 ini masih cukup besar peluangnya untuk direspon jadi area resisten begitu ya. Jadi kalau nyampe 490-an nyampe, atau apalagi nyampe 500, nggak ada salahnya TP dulu. Sekarang kita bahas Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 2 Juli 2025. Ada 2 saham dulu lah ya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Nah, saham pertama SMDR, saham yang pernah ada di dalam watchlist, yang sebenarnya juga masih ada di dalam watchlist, dan hari ini melemah 3,8%. Tutup di 300. Bagus sih. Bagusnya adalah makin dekat ke area order block ini, area kotak hijau tuh. Jadi buat yang minat beli SMDR boleh ngantri di 290 boleh, 292 boleh. Ini kotak hijaunya berapa ya range-nya? 290 benar. 290 atau 292 boleh. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah 278 ya. Dan targetnya mudah-mudahan sih bisa break high nyamperin 394 396 atau bahkan 400 tuh target full cycle-nya di situ. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi dengan lancar. Kemudian saham kedua ada ULTJ. ULTJ ini saham yang pernah di-spill untuk trading pendek-pendek kemarin ya. Buat yang udah punya barang ya disimpan dulu boleh. Mau nge-swing agak santai boleh. Selama nggak ke bawah 1270 sih masih aman disimpan. Buat yang belum punya barang dan minat beli ULTJ boleh ngantri di 1310 atau 1305, atau bagi dua 1310 dan 1290. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1270. Target TP1 ada di 1390, target TP2 ada di 1465. Mudah-mudahan bisa nyampe target TP2 ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1270 sih masih ada peluang lanjut ke target TP2 di 1465 sih. Ya, begitu.
Oke, itu tadi 2 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, manfaatkan fitur-fitur auto order, manfaatkan fitur conditional order atau GTC order kalau mau ngantri ya. Segitu dulu dari saya, terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.